Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah gidi yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua. Dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah gidi yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah ada di dekat tengah kita materi, yaitu Bapak Dr. Ustadz Otong Surasman MA, yang insyaallah taala pada kesempatan kali ini akan merupakan materi yang sangat penting sekali, yaitu terkait dengan Al-Quran adalah petunjuk yang benar dan utuh. Kita ada waktu sampai setengah 2 Ustaz. Sisakan 5 atau 10 menit untuk tanya jawab. Baiklah jamaah kita yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai acara ini mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن معذبة الله fata'alamu bimazubatihi mastata'tum. Ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahim. Alhamdulillah diundang ke sini ya, cukup dekat ya. Tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia, berbagai macam anugerah kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pada kesempatan siang ini saya akan coba sedikit mengupas tentang Al-Quran, petunjuk yang benar dan utuh. Sedikit kita lihat sejarah bahwa di saat masyarakat Arab dalam kondisi rusak berbagai macam bidang, terutama bidang moral spiritual, akhlaknya rusak, akidahnya rusak. Kemudian ada sosok pemuda yang selalu memikirkan bagaimana cara mengatasi supaya kerusakan moral, kerusakan spiritual bisa diluruskan. Kemudian beliau 1 Ramadan, 2 Ramadan bertahanus di Gua Hira. Bahkan dalam sebuah literatur itu sampai 7 Ramadan. Ini pelajaran buat kita supaya mengingat perjuangan sang pemuda ini sangat luar biasa. Bahkan sampai saat ini kalau kita yang pernah ke sana itu namanya Gua Hira itu sangat tinggi, terjal, sulit dijangkau. Bahkan harus punya fisik yang kuat, minum yang banyak Itu bisa bayangkan 1400 tahun yang lalu seperti apa sekarang masih seperti itu. Ini sebuah sejarah, sebuah perjuangan untuk meluruskan umat manusia dikala manusia itu dalam kondisi rusak rusak moral, spiritual Bangsa Indonesia juga sebenarnya lebih parah dibanding pada saat itu. Ini perlu pencerahan khususnya kita barangkali bisa memberikan pencerahan untuk bangsa Indonesia ini. Pemuda tersebut tiada lain adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian genap pada usia 40 tahun, maka beliau mendapat wahyu pertama yang kita kenal, kita hafal. Tetapi yang penting itu adalah konsepnya yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu konsep Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang intinya ini sebuah revolusi besar sebenarnya, yaitu kita itu diperintahkan untuk banyak membaca. Intinya. Tetapi tatkala kita mempunyai wawasan yang luas, mempunyai ilmu pengetahuan yang dalam, kemudian mempunyai posisi jabatan yang luar biasa itu bismi rabbik mempunyai hati yang lembut. Mempunyai hati yang penuh kasih sayang, ini sebenarnya konsepnya itu. Pak Jokowi misalkan kalau punya sifat Iqra bismi rabbika itu koceknya dikeluarkan dulu BBM tidak naik dulu harusnya begitu. Ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Abu Bakar Siddiq. Ketika ditanya hartamu mana, semuanya untuk Islam, untuk Allah dan Rasulnya untuk mata. Kemudian juga Rasulullah kalau kita lihat sejarah ketika selesai perang Badar itu ghanimahnya sangat luar biasa. Tetapi beliau selalu tanya, wahai Aisyah, punya apa untuk besok? Gak punya apa Rasulullah? Gak punya apa-apa. Kenapa? Hartanya dibagikan untuk sahabatnya, untuk rakyatnya, untuk masyarakatnya. Itu adalah sosok pemimpin yang harus dicontoh. Kemudian Al-Quran berangsur-angsur ini supaya kita mau bersemangat mencintai Quran, mau bersemangat untuk mempelajari Quran. Supaya saya buka sedikit. Di Mekah 13 tahun itu bayangkan Al-Quran itu turun berangsur-angsur sedikit-sedikit. Dan dalam konteks sebuah perjuangan yang luar biasa, yang berat Bahkan 3 tahun terakhir itu Rasulullah dan sahabat dibekut ekonomi Sampai dalam sejarah itu yang dimakan selama 3 tahun itu kulit tanaman Gak makan apa. Ini sebuah perjuangan besar. Kemudian sampai ke hijrah ke Madinah 10 tahun Al-Quran turun. Kemudian lengkap Al-Quran 30 juz. Rasulullah wafat, diteruskan oleh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Sampai Khalifah Utsman bin Affan itu Al-Quran sudah dibukukan, tetapi masih tidak ada titik apalagi tanda baca. Masih kosong hanya orat-orat aja seperti itu.
kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, baru dikasih titik ya, titik 1 di bawah ba, titik 2 ta itu. Dimana penggagasnya adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Itu sejarah perjuangan tentang Al-Quran. Kemudian sampai Al-Quran di zaman sekarang ini sudah lengkap. Bahkan berbagai macam metode baca Quran, termasuk Al-Qurannya pun beragam ya. Sampai ada pennya segala macam itu untuk mempermudah belajar Al-Quran. Nah, kemudian tadi saya sampaikan sebuah firman Allah SWT di dalam surah Yunus ayat 57 ya. Itu merupakan kasih sayang Allah menyeru seluruh umat manusia dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Ini diseru ya. Yang muslim, yang non muslim diseru. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum ya. Sungguh telah datang kepada kamu semua pelajaran yang sangat berharga, pelajaran yang sangat hebat dari Tuhanmu, dari Allah, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu merupakan pelajaran yang hebat, pelajaran yang sangat berharga ya. Kalau kita lihat misalkan kita sempat belajar ya dari TK ya. Waktu saya kecil belum ada TK ya, jadi langsung SD ya. Ada TK, SD, SMP, SMA, terus sampai kuliah. Itu kurikulumnya itu tidak stabil ya. Tidak final. Apalagi ganti menterinya, itu kebijakannya ganti lagi, berubah lagi. Tetapi Al-Quran itu adalah kurikulum yang Allah buat sangat stabil tanpa kita sadari ya. Sekarang saya sedikit buka, barangkali ada yang belum tahu, syukurnya udah tahu ya, alhamdulillah gitu. Itu kurikulum yang Allah berikan itu stabil ya, pasti ya. Yaitu kurikulumnya adalah 114 surah. Ini kurikulum nih. Dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya sampai surah An-Nas. Itu kurikulum yang baku. Nah, seharusnya kita ya sebagai umat muslim kan mempelajarinya. Oleh sebab itu bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran, terhadap pelajaran yang Allah berikan kepada kita, maka kita punya 3 kewajiban terhadap Al-Quran. Ya. Pertama, kita itu wajib untuk mempelajari membaca Al-Quran. Bagaimana agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar ini. Ini PR pertama buat kita itu. Nah, untuk sampai kepada bacaan Al-Quran secara baik dan benar, itu kita punya kewajiban ya untuk mempelajari bacaan Al-Quran. Terserah mau pakai metode apa ya. Pakai Al-Bayan juga boleh ya. Kalau Bapak Ibu klik misalkan di internet cari Al-Bayan itu muncul ya. Atau BBM Al-Quran juga boleh itu yang terbaru itu ya. Itu baca benar mudah Al-Quran. Apa aja, Iqra, ada qiraati itu. Itu namanya metodenya bagaimana kita bisa diantarkan untuk membaca Quran. Nah, setelah bisa baca Quran, kita itu punya kewajiban bagaimana supaya kita ini ya mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Ini tugas kita. Kenapa? Karena pertama kita itu beriman kepada Al-Quran. Maka Quran itu mewajibkan kepada kita agar kita mampu membaca Quran secara baik dan benar. Nah, kewajiban ini kita wajib membacakan Al-Quran ini di hadapan guru-guru Al-Quran minimal ya seumur hidup sekali ini. Kita bacakan dari Al-Fatihah ya, Al-Baqarah, walaupun satu pertemuan hanya misalkan 1 lembar 2 lembar, dicicil terus. Kenapa harus seperti ini? Tadi Al-Quran berbeda dengan bacaan-bacaan yang lain. Ya, bacaan yang lain itu mungkin otodidak juga bisa, tapi untuk membaca Quran itu tidak bisa otodidak. Tetap harus didampingi oleh seorang guru Al-Quran khususnya ya. Apalagi yang dianjurkan adalah orang yang mempunyai sanad baca Al-Quran yang menyambung sampai Rasulullah SAW. Dari Al-Fatihah kita bacakan, nanti dibetulkan panjang pendek dibetulkan, makhrajnya dibetulkan, kemudian waqaf ibtidanya dibetulkan. Itu. Ini adalah kewajiban kita sebagai muslim, sebagai orang beriman. Sambil berjalan talaqi musyafahah, ya belajar kepada guru juga. Nah, kita coba sekarang ini
barangkali belum mempraktekkan, syukur-syukur yang sudah mempraktekkan, alhamdulillah ya. Bagaimana kita mewajibkan diri kita ini supaya membaca Quran setiap selesai sholat 5 waktu. Kita wajibkan. Ini coba praktekkan. Ini sebuah konsep ya, konsep yang saya coba buat. Jadi kita wajibkan setiap habis sholat 5 waktu itu untuk membaca Quran. Habis salam misalkan ya, mau zikir dulu silakan, doa dulu silakan, kemudian baca Quran dulu. Walaupun hanya 1-2 lembar. Ya, saya yakin untuk ibu bapak ya 2 lembar itu ya kecil dah. 10 menit selesai ya. Iya. Makan siang masih dapat, ya. Kerjaan masih dapat, baca Quran masih dapat. Bisa bayangkan kalau konsep ini kita terapkan. Misalkan ambil sedikitnya aja. Kalau 1 lembar setiap habis selesai sholat 5 waktu, berarti 5 kali sholat 5 lembar. Artinya apa? Ketika kita mampu mempraktekkan membaca Quran 1 lembar setiap selesai sholat, itu 2 bulan sekali kita khotam Quran. Ini teori. Kemudian kita misalkan membaca Quran setiap sholat 2 lembar. Ya, tadi 2 lembar itu mungkin hanya 10 menit ya. Bisa bayangkan, berarti 1 hari itu 10 lembar atau 1 juz. Berarti setiap bulan khotam Al-Quran. Ini coba konsep ini kita praktekkan ya. Andai kata konsep ini bisa dipraktekkan ya, seluruh umat Islam ya. Subhanallah, Pak Jokowi pertama. Wah, subhanallah ya, kalau Al-Quran nanti suatu saat masuk istana negara ya, Pak Presidennya rajin baca Quran ya. Seperti Rasulullah ya. Tiap hari walaupun sibuk baca Quran. Para sahabat juga baca Quran. Maaf ya. Nanti kalau itu udah masuk kepada Pak Presiden, Pak Wakil ya, tidak ada kata-kata sibuk, tidak ada. Luangkan waktu 10 menit untuk membaca Al-Quran. Ini adalah sebuah konsep supaya Al-Quran itu betul-betul meresap pada jiwa kita. Ini pelajaran pertama ya, bahwa kita itu wajib untuk membaca Quran, mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar itu. Ini konsepnya. Jadi 1-2 lembar kita wajibkan untuk diri kita untuk membaca Al-Quran setelah selesai sholat 5 waktu. Itu aja. Kemudian konsep yang kedua bahwa karena Al-Quran itu berbahasa Arab ya, sementara kita ini orang Indonesia dengan berbagai macam sukunya ya, ada suku Sunda sini juga ya, suku Jawa, suku macam-macam ya ada di sini. Nah, sementara bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Bahasa Al-Quran itu tidak akan bisa dipahami tanpa bahasa Arab. Itu. Makanya Al-Quran itu diterjemahkan bahasa Arab dulu, baru diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain. Nah, bagaimana konsepnya gitu? Nah, ini sebuah konsep yang saya coba pikirkan, coba saya terapkan itu. Supaya teman-teman ya, supaya sahabat-sahabat itu paham tentang isi kandungan Quran sedikit demi sedikit, maka wajibkan diri kita kembali ketika kita mau merebahkan ya badan kita untuk istirahat. Luangkan waktu 10-15 menit untuk membaca 1-2 ayat aja. Berikut terjemah dan tafsirnya kalau ada. Ini konsep. Supaya kita tahu isi kandungan Al-Quran. Bisa bayangkan 1-2 ayat setiap malam aja. 10-15 menit aja. Gak usah lama-lama. Kalau bisa punya catatan ya, untuk kenang-kenangan ya. Dicatat di buku besar, ayat sekian. Gitu. Nanti ketika ada yang kurang paham, itu dibikin catatan. Nanti diskusikan kepada yang ahlinya, kepada ustadz, kepada siapa ya gitu ya. Atau dibuka di Google, tapi Google itu ya tidak jaminan, hanya sementara, tetapi harus konfirmasi ke ustadz-ustadz yang memahami di badannya. Ini adalah konsep ya. Kalau 1 malam 1-2 ayat, 1 bulan itu 30-60 ayat, 1 tahun berapa? Subhanallah ya. Mungkin teman-teman itu tercengang ketika bisa mengkhotamkan terjemah Al-Quran, akan tercengang. Subhanallah. Kenapa? Karena semua kehidupan itu semuanya sudah tertulis di dalam Al-Quran. Bahkan yang lebih dahsyat lagi ya, yang lebih hebat lagi, ternyata bangsa Indonesia ini ya, itu bangsa yang paling dicintai Allah dan Rasulnya.
Makanya tidak heran Nabi tidak ada yang turun di Indonesia. Orangnya sudah baik-baik, cuma kepleset sedikit, jadi tidak baik ya, terpengaruh ya liberal ya, macam-macam gitu ya. Coba renungkan ya sedikit, renungkan. Allah itu memberikan yang terbaik kepada bangsa Indonesia, atau dengan kata lain bahwa negeri Indonesia itu adalah surganya dunia. Ya. Indonesia ini surganya dunia. Saking terkenalnya Indonesia itu surganya dunia, orang Arab itu rajin ke puncak, repot juga gitu ya. Itu yang payahnya gitu. Ini pengertiannya bukan itu ya. Jadi betul-betul surga dunia. Ya. Ya. Surga dunia serba ada. Kekayaan alamnya hebat ya. Indonesia itu kekayaan alamnya paling lengkap, paling besar, paling banyak. Tadi kenapa masih belum ada kesejahteraan itu? Karena memang para pemimpinnya belum dapat yang bagus ya. Belum dapat yang baik ya. Masih nego sana sini gitu. Saya berikan satu contoh. Ketika Nabi Musa alaihissalam ya, ini di dalam surah Al-Baqarah ya, panjang lebar jelaskan itu, menyelamatkan Bani Israel dari kekuasaan Fir'aun ya. Jadi Roh Musa bahkan setiap selang 1 tahun itu, anak laki-laki yang baru lahir dan baru remaja itu dibunuh-bunuhin. Itu kan kejam sekali ya. Kejam sekali itu. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa ditemui Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Singkat ceritanya selamat tuh, nyebrang Laut Merah ya, dengan mukjizat bisa nyebrang. Kemudian Fir'aun ditenggelamkan. Singkat cerita sampai Palestina ya, Baitul Maqdis. Ini contoh sedikit diperhatikan, direnungkan. Sampai Baitul Maqdis, kemudian karena tidak ada air ya, kemudian Allah perintahkan supaya Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya ke batu ya. Dipukulkan ya, mukjizat, kemudian terpancarlah 12 mata air. Ini renungkan ya. Untuk mendapatkan air di sana itu harus menggunakan mukjizat ya. Itu ya. Saya main ke kaki Gunung Salak. Saya memang orang yang nakal, suka gitu ya, main sana sini gitu. Itu di sana ada pancuran 7, ada pancuran 12, gelontor udah ratusan tahun. Gak pakai mujizat enggak? Ya. Coba Nabi Musa ya, Bani Israel pengen mendapatkan air itu harus menggunakan mukjizat, tongkat. Salah satu contoh di kaki Gunung Salak itu air gelontor, ada yang 12. Ini mata air, ada yang 7. Bayangkan, udah ratusan tahun itu. Tanpa mujizat Allah kasih gitu maksudnya itu. Ya, di mana-mana. Artinya apa tadi? Betul-betul Indonesia itu Allah berikan yang terbaik. Walaupun tadi Nabi Muhammad SAW turun di Mekah, Al-Quran turun di Mekah Madinah, tetapi ayat Al-Quran sebagian besar bercerita tentang alam kauniyah itu banyak di Indonesia. Gak ada di sana. Contoh lain misalkan air terjun. Ada nggak di Mekah, Madinah? Gak ada ya? Gak ada. Tanah tandus, gunung batu. Tapi Indonesia setiap tempat ada air terjunnya. Ya, dengan berbagai macam air terjunnya. Saya pernah jalan-jalan dekat ke sana, ke mana? Ke Gunung Renjani ya, di NTB, Lombok Timur. Pulang isi seminar, masih ada waktu. Saya bilang tolong saya antarkan ke air terjun. Ceritanya diantarkan ya. 1 jam naiknya itu ya, lumayan 1 jam. Itu subhanallah ya, di sana itu ada air terjun itu keluar dari batang pohon. Air terjunnya kita cicipin, manis sekali gitu. Air terjunnya keluar dari batang pohon.
Nanti barangkali ada yang pernah ke sana juga ya. Cocokin ini informasinya, takut saya salah. Karena saya langsung ke sana gitu ya. Terus saya penasaran, saya lihat ke sana itu, di belakang itu padang rumput ya. Tidak ada sumbernya. Itu bayangkan gelontor ya. Ya. Berapa ratus ribu orang ya, yang hidup dari air terjun itu. Pertanian, peternakan, perikanan itu. Subhanallah. Kemudian di Bantimurung ya. Bantimurung, ada yang dari Sulawesi? Ada? Ada yang Sulawesi? Ada ya. Saya pernah ngisi seminar di Endrekan Sofeng, pulang mampir dulu ke Bantimurung. Itu air terjunnya keluar dari Gunung Batu, bayangkan. Sumber airnya dari Gunung Batu. Tidak pernah berhenti. Allah kasih tadi, bangsa Indonesia kasih ya. Surga juga, cerita surga itu di Indonesia. Bukan di Mekah Madinah. Jannatun tajri min tahtil anhar, itu tadi contoh ayatnya itu. Surga itu di bawahnya mengalir air sungai-sungai itu. Ya, di puncak di mana Indonesia lagi kembali gitu. Artinya apa? Harusnya bangsa Indonesia banyak yang bersyukur gitu. Tadi bangsa Indonesia itu kenapa tidak diturunkan Nabi dan Rasul di Indonesia? Orangnya sudah baik-baik. Ya, sudah baik-baik. Yang penting apa? Tidak tergoda dengan fulus ya. Saya itu sedih Bu, Ibu Bapak ya, kalau dengar cerita murid saya ya. Murid saya yang ngerti tentang kekayaan alam Indonesia, sedih gitu ya. Saya banyak informasi dari murid-murid saya. Murid saya itu ada yang bekerja di pengeboran minyak. Bisa bayangkan ya, berapa tanker setiap hari itu ya, tanpa dinikmati oleh masyarakat Indonesia itu sama orang-orang, segelintir orang itu di tengah laut di sana itu minyaknya ya, kirim Singapura, Malaysia, Brunei, kemana itu, belum ikannya. Sedih. Report PT Newmont, Pongkor sudah 20 tahun ya, tambang emas itu. Yang nikmati yang berdasi, masyarakatnya tetap miskin, tetap bodoh. Yang salah siapa? Pemimpinnya. Ini konsepnya. Coba jadi apa? Baca terjemah Al-Quran ya. 1-2 ayat dibaca dulu, mau baca terjemah, syukur punya tafsirnya. Tafsir sekarang udah banyak. Atau giliran misalkan, kan tafsir itu banyak ya. Ada yang perjus ya, misalkan apakah yang Said Qutb. Sekarang udah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada Said Qutb, ada Ibnu Katsir. Kemudian ada yang Buya Hamka juga udah terbit lagi baru itu. Beli ya. Nanti giliran pinjaman satu-satu gitu, patungan gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa beli sendiri langsung gitu. Indosat yang beliin gitu ya. Ini ada sebuah konsep ya. Bisa bayangkan tadi. Bisa bayangkan kalau kita itu baca ya, isi kandungan Quran, subhanallah. Ada lagi satu contoh ya di dalam surah Tur ya, ayat 6 surah 52 itu, wal bahril masjur ya. Dan di dalam lautan itu terdapat gunung-gunung api. Ini ayat ini turun di Mekah. Di Mekah nggak ada lautan. Madinah nggak ada lautan, yang ada itu di Jeddah. Jeddah itu laut mati. Tapi ayat itu menjelaskan, ayat ini, bahwa di dalam lautan itu terdapat gunung-gunung api. Di mana adanya? Di Indonesia lagi. Ya. Sepanjang Sumatera sebelah kanan ya, Jawa dan Sulawesi Utara itu. Di negara lain tidak ada, hanya Jepang sedikit. Saya sempat diskusikan sama profesor saya, apa itu maknanya, Prof? Jawabannya apa? Itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Itu ya bahayanya juga, hebat juga ya. Kalau Krakatau aja batuk ya habis juga gitu ya. Jakarta Tangerang. Itu dan tumbuh sama ya. Jadi gunung itu makhluk Allah, bumi makhluk Allah, sama seperti kita, tumbuh ya. Membesar terus, berkembang. Tapi intinya tadi, itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Mudah-mudahan ya kita jadi yang hebat juga gitu. Tapi terapkan ini maksudnya. Insya Allah kalau ini terapkan kita ya, kita wajibkan diri kita untuk membaca Al-Quran 1-2 lembar setelah
sholat 5 waktu, kemudian menjelang tidur kita baca 1-2 ayat berikut terjemah tafsirnya. Insya Allah kita pun jadi hebat. Ini adalah sebuah konsep yang harus kita jalankan, kita amalkan. Saya bayangkan misalkan ini aja lah yang hadir di sini, terapkan. Nanti sudah terapkan itu, nanti kasih lagi ke orang lain, terapkan lagi gitu ya. Subhanallah, andai kata ini seluruh Indonesia bisa seperti ini, subhanallah. Hatinya Quran semua ya. Ketika kita cinta Quran, Al-Quran pun pasti mencintai kita. Kemudian kita ingat bahwa hidup tanpa Al-Quran itu di dalam kegelapan-kegelapannya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi hidup tanpa Al-Quran di dalam kegelapan yang berlapis-lapis ya. Kegelapan dalam kesesatan ya. Kegelapan dalam murka Allah, kemudian kegelapan dalam siksa api neraka. Tanpa Quran hidup dalam kegelapan-kegelapan, kita tidak tahu mau kemana arah hidup kita itu tanpa Quran gitu. Ini sedikit direnungkan ya. Gitu. Ya, dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 18. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summum bukmun umyun fahum la yarji'un." Ini Al-Quran sebagai pelajaran ini. Perumpamaan mereka, orang-orang non-muslim, orang-orang munafik, seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Tatkala api itu menyinari sekeliling mereka, zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahayanya. Wa tarakahum min dhulumatin, Allah membiarkan mereka fi dhulumatil la yubsirun, di dalam kegelapan-kegelapan. Contohnya simple ya, bisa dipahami. Jadi hidup tanpa Al-Quran itu di dalam kegelapan-kegelapan. Contohnya sekarang kan lagi ngetren ya. Kalau habis mau akad nikah itu kan disebutkan itu ya. Maharnya ya. Uang sekian, emas berapa gram Bu? Bu? Ya, berapa gram emas, kemudian suka ditambahin dengan seperangkat alat sholat dan 1 mushaf Al-Quran. Ini contoh. Ketika selesai akad nikah, ya, tanpa terasa sampai punya cucu 5, itu ternyata Al-Quran yang ketika akad nikah itu masih utuh, gitu. Masih bagus. Kenapa? Karena disimpan di lemari. Disimpan Quran di lemari ya, tidak disentuh di. Ini contoh. Jadi Al-Quran itu tetap sampai hari kiamat bersinar menyala-nyala, tetapi kita tidak mengambil sinarnya itu contoh. Perumpamaan orang-orang munafik, orang-orang non-muslim itu tadi di dalam kegelapan-kegelapan. Nah, kita jangan habis akad nikah itu ketika maharnya termasuk mushaf Al-Quran, maka sang suami wajib mengajari istrinya baca Quran, wajib. Jadi sebenarnya kalau ajaran Islam itu sangat ringan untuk nikah itu ya. Jadi nikah itu nggak mahal dalam Islam, cukup maharnya itu baca Quran gitu. Kalau ibu mau gitu ya, cukup dengan baca Quran aja. Diajarin maksudnya setelah nikah itu maharnya ya itu ngajarin Al-Quran, ngajarin baca Quran. Ini sebuah konsepnya. Mari kita terapkan dalam pribadi kita ya, supaya kita itu betul-betul bisa memahami Al-Quran yang diperjuangkan oleh Rasulullah untuk mendapatkannya itu sampai kurang lebih 23 tahun yang panjang. Kita cintai Al-Quran ya. Otomatis kita cinta Quran, kita cinta Allah, kita cinta Rasulullah, kita pun cinta Islam gitu. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu wasyifa'u lima fis sudur, yaitu Al-Quran itu sebagai obat ya, segala macam penyakit ruhaniah. Itu ya. Tadi Al-Quran itu yang pertama sebagai pelajaran dari Allah. Semua pelajaran dari nama-nama surah pelajarannya. Isi kandungannya pelajaran, bacaannya pelajaran, tafsirnya pelajaran semua. Nah,
Yang kedua, Al-Quran wasyifa'u lima fis sudur. Al-Quran itu obat segala macam penyakit rohani. Kenapa masyarakat Indonesia itu rusak? Karena memang rohaninya rusak. Kenapa orang itu lebih baik kedugem ya, hiburannya itu menunjukkan rohaninya rusak. Kenapa korupsi? Rusak rohaninya itu. Nah, Al-Quran itu adalah obat. Jadi dalam Quran masih surah Al-Baqarah 19 itu Allah berfirman, "Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq." Al-ayah. Ini juga sedikit renungkan lagi coba. Ayat ini turun di Madinah, ya. Au kasayyibin minas sama'i itu turun di Madinah, tetapi ayat kauniyahnya kembali di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia itu betul-betul Allah sayangi, Allah cintai, Allah kasih. Ya. Saya tanya orang-orang yang pernah mukim di Mekah, di Madinah itu, berapa hujan di Saudi? Hanya 4 kali setahun. Ya. Di Depok tiap hari hujan. Bogor apalagi gitu ya. Banjir urusan manusia. Kesalahan manusia. Andai kata mampu menatanya ya, andai kata menterinya cerdas ya, andai kata menterinya berlian, itu banjir tidak akan ada, kemarau tidak akan kekeringan. Tapi pikirannya itu masih dunia terus, masih keuntungan terus. Yang dibikin jalan tol ya, coba bikin sungai tol ya, sepanjang sini sampai sana gitu, sampai Surabaya bikin sungai tol seperti jalan tol itu. Jadi air hujan itu ke situ ditampung untuk persiapan musim kemarau. Harusnya begitu cara berpikirnya itu Pak Menterinya itu nggak dipikirin, itu bikin resapan semua itu. Bayangkan curah hujan yang banyak ini harusnya dimanfaatkan seperti itu gitu. Tapi belum sampai Pak Menterinya. Kenapa nggak baca Quran? Kalau Qurannya baca, ini kan konsep Quran yang saya sampaikan itu ya. Cara berpikir Qurannya gitu ya. Subhanallah ya. Kembali lagi, hujan tiap hari di Indonesia. Ayat ini menjelaskan tentang hujan. Al-Quran itu au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Dijelaskan ketika hujan itu gelap dulu. Zulumat ya. Wa ra'du, guruh, dug. Kemudian wa barqu, petir, kilat, tak. Adanya di sini di Indonesia. Di negara lain pun nggak banyak. Kenapa? Musimnya 4 musim. Indonesia hanya 2 musim. Ini anugerah. Ya. Bisa bayangkan ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau di Eropa misalkan ketika musim dingin, itu harus persiapan dana yang besar. Kenapa dingin? Kedinginan. Kita di Indonesia malam nggak pakai baju, tidur nyenyak aja. Subhanallah ya gitu. Nah, Al-Quran itu seperti hujan lebat. Hujan lebat itu apa? Banyak manfaatnya. Ya, tanah yang kering menjadi subur ya, tanam-tanaman ya, buah-buahan menghasilkan buah yang banyak. Kemudian dengan turun hujan yang lebat itu, polusi udara yang disebabkan kendaraan motor, mobil, pabrik itu menjadi bersih kembali. Artinya apa? Artinya ketika kita itu banyak membaca Al-Quran, bumi yang ada di hati kita ini menjadi subur, menjadi tenang, menjadi tentram. Dan penyakit-penyakit polusi rohaniah itu sedikit demi sedikit dibersihkan dengan baca Quran. Seperti itu artinya itu. Kan banyak manusia itu penyakitnya penyakit rohaniah. Andai kata rohaninya bersih itu, gak mau korupsi, gak mau jajan sembarangan, gak mau. Sayang uangnya juga, dosanya besar gitu. Maksudnya jajan sembarangan tahu ya? Tapi sampai sekarang itu prihatin ya, kita itu prihatin ya, prihatin sepanjang Gatot Subroto ya, Blok M sampai Selipi, belum yang Mangga Besar, Cikampek, Parung itu mulai maghrib sampai subuh itu begini terus kerjanya itu gitu. Nyetopin mobil, kasihan gitu ya, takut masuk angin gitu ya.
Ini kan problem. Harusnya itu pemerintah itu gimana ya? Bagaimana itu dikasihani ya, dididik yang baik, diarahkan yang baik gitu. Itu ya, kembali bahwa tadi anugerah yang besar begitu Allah berikan kepada bangsa Indonesia. Makanya tadi manfaatnya itu ketika kita rajin membaca Quran. Subhanallah ya, kalau kita itu tiap bulan bisa khotam Quran hanya dengan membaca 2 lembar per habis sholat itu. Setahun 12 kali khotam Quran. Berarti 7 tahun kita baca Quran udah dipanggil ibadah haji itu. Gratis. Ya. Jadi kalau pengen ibadah haji gratis, baca Quran aja 70 kali, khotamkan gitu. Itu pasti di Allah kasih gitu. Percaya nggak? Percaya nggak? Kalau percaya praktekan ya. Berarti tadi setahun 12 kali, nggak sampai 7 tahun berarti ya. Nggak sampai 7 tahun ya. Nggak sampai 7 tahun. Itu nanti Allah panggil lewat tetangga kita, lewat saudara kita gitu. Tolong ini tanda tangan, apa ini? Berangkat haji gratis. Alhamdulillah. Jadi jangan kayaknya nggak bisa ke sana, ongkosnya mahal. Apalagi itunya tundanya kan lama banget ya. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Iya. Jadi khotamkan Quran aja sebenarnya. Insya Allah Allah kasih hadiah. Hadiahnya itu ibadah aja. Kenapa? Karena setiap khotam Quran itu kita itu mempunyai doa yang mustajabah. Doa kita dikabulkan. Maunya apa? Memang kembali kepada kita mau apa dulu. Mungkin yang muda mau apa dulu gitu ya. Gitu. Nikah dulu. Yang udah nikah, nikah lagi katanya. Yang udah nikah, sebentar ya. Ya halo, lagi masih belum selesai ya? Ya belum selesai. Ya belum selesai. Ya belum selesai. Tuh. Yang sudah suami istri pengen anak apa pengen rumah dulu gitu ya? itu namanya memang tadi kebutuhan kita kepada Allah itu tidak akan habis. Tapi tadi konsep Quran ini ya, insya Allah jamin. Kita cinta Quran, Quran cinta kita. Otomatis cinta Allah pun akan mengabulkan doa kita. Jadi itu sesuaikan ya gitu. Yang mungkin belum nikah ya pengen nikah dulu ya nggak apa-apa ya. Yang udah nikah pengen punya anak dulu ya nggak apa-apa ya. Nah nanti pengen ibadah haji ya Allah kasih kemudahan. Cukup doanya gitu abis khotam Quran ya Allah kasih kemudahan saya supaya bisa menunaikan ibadah haji. Sudah gitu aja. Gak usah mikirin dari mana gitu. Nanti Allah ada yang kasih lewat siapa-siapa itu pasti gitu. Ini contoh ya, contoh bahwa Al-Quran itu tadi sebagai syifa ya, sebagai obat. Kemudian yang ketiga itu wahuda. Al-Quran sebagai petunjuk tadi, petunjuk untuk menuju jalan yang benar. Tanpa Quran kita tidak bisa ya. Tanpa Al-Quran tidak akan kita sampai kepada petunjuk yang benar. Salah satu contoh misalkan petunjuk Al-Quran. Banyak nanti ya, contohnya banyak. Saya contoh sedikit aja. Misalkan dalam surah Ali Imran ayat 133, 134. Itu salah satu petunjuk Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Cukup dulu apa diskusi dulu? 5 menit lagi ya. 5 menit baru diskusi. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita yaitu bersegeralah kamu semua untuk meraih ampunan Allah dan surganya yang luas. Surga itu seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Bayangkan ya. Bayangkan kalau kita masuk surga, amin. Amin. Cengkareng itu punya kita, kecil itu masih. Bayangkan ya gitu. Entah berapa kamar ya, entah berapa bidadari yang dampingi kita gitu. Termasuk istri kita gitu.
Nah, bagaimana untuk meraih ampunan Allah dan surganya itu? Nah, dilanjutkan oleh ayat ini diberikan petunjuk, alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Pertama yaitu orang-orang yang selalu mendermakan hartanya baik ketika lapang maupun sempit. Ayat ini menjelaskan untuk meraih ampunan Allah dan surganya kita harus banyak bersedekah. 1.000 rupiah, 2.000, 10.000, 100.000, 1 juta, itu maksudnya itu. Kita lempar ke siapa saja, ya. Ke saudara kita, ke teman kita, semua membutuhkan itu. Gak usah pilih kasih, ke pengamen kasih aja, gitu. Kasih aja. Mereka tetap lebih kurang daripada kita, gitu. Ini adalah sebuah konsep. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah, menahan emosi dalam konteks yang luas. Artinya apa? Orang yang mampu menahan emosi amarah itu tidak akan korupsi, ya. Tidak akan, bukan haknya, gak mau gitu. Gak akan manipulasi, gak akan menipu gitu. Kemudian yang ketiga itu wala afina aninas, itu orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain tanpa orang lain itu meminta maaf, walaupun orang lain itu pernah menyakiti kita, menzolimi kita. Nah, ini berarti ada 3 syarat untuk meraih ampunan Allah dan surganya. Ini namanya petunjuk Al-Quran untuk mencapai ridho Allah. Lakukanlah gitu. Nah, diajarkan suatu saat ada ketika sahabat berkumpul, kemudian ada sahabat lain datang, kata Rasulullah, ini ahli surga datang. Itu sampai 3 hari berturut-turut. Kemudian sahabat Ibnu Umar penasaran, minta izin nginep di orang ini. Singkat cerita, selesai 3 malam tuh, kok nggak ada perubahan apa-apa, biasa aja seperti saya. Tapi ingat ya, seperti sayanya tuh biasa itu nggak seperti kita. Jadi sahabat itu tahajudnya 8 jalan, witir 3 jalan gitu ya. Itu maksudnya biasanya itu. Terus apa gitu? Kok rasanya seperti apa? Oh, saya itu setiap mau menjelang tidur, saya itu selalu mendoakan, memohon ampunan untuk saya, untuk kedua orang tua saya, untuk saudara muslim baik yang hidup maupun yang meninggal. Juga saya mendoakan supaya Allah itu mengampuni dosa-dosa orang yang telah menyakiti saya, telah menzolimi saya. Nanti malam praktekan ya. Menjelang tidur doakan orang-orang yang pernah nyakiti saya, yang nyakiti kita gitu ya. Orang dekat, orang jauh gitu. Itu tanda-tanda petunjuk untuk menuju ampunan dan surga Allah. Yang terakhir adalah warahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Maksudnya itu rahmat secara luas. Nanti kita itu akan mendapatkan dengan hidup berpedoman kepada Al-Quran, kita akan mendapatkan ampunan Allah, surga Allah dan ridhonya Allah. Nah, rahmat dalam konteks sekarang ini, ketika kita rajin baca Quran, ketika kita mengetahui isi kandungan Quran, maka timbul rahmat kita, kasih sayang kita terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, kita sayangi itu. Itu konteks warahmatul lil mu'minin. Makanya tanpa Al-Quran, tanpa kita rajin baca Quran, maka rahmatnya pun sangat sedikit. Oleh sebab itu tadi, perbanyaklah baca Quran supaya kita benar-benar mendapatkan pelajaran dari Allah, mendapatkan syifa dan petunjuk, sehingga betul-betul kita hidup di dunia ini mendapatkan rahmat Allah SWT, sehingga kita betul-betul hidup ini mendapatkan kebaikan di dunia, bahagia dunia dan kelak di akhirat. Maka tadi jadikanlah Al-Quran ini sebagai petunjuk yang benar dan utuh. Mungkin ini bisa diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz atas pemaparan materinya. Baiklah, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Kami persilakan pada akhwatnya maupun ikhwatnya, barangkali ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, pada persilakan. Silakan kalau ada yang belum jelas. Kasih mic-nya. Ada
baca mungkin yang di belakang yang kurang jelas. Atau di luar tema juga nggak apa-apa. Ya, di luar tema Di boleh. luar tema juga boleh. Saya deh kalau gitu. Iya. Nggak usah pakai mic. Dua boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini aja. Kalau misalkan membacanya, mungkin banyak yang belum bisa fasih bahasa Quran, masih ada yang terlihat salah. Itu bagaimana Pak Ustadz? Baik. Itu aja. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Tat, cuma mau ini aja. Pernah waktu saya zaman itu SD ngaji, tapi itu di dalam dua Al-Quran itu ada surat beberapa ayat yang berbeda Tat. Untuk cara bacanya maupun untuk suratnya ya. Itu kalau kata Ustadz yang mengutarakan pas di awal, kita harus membaca itu dengan pemahaman yang benar, dengan cara baca yang baik, dengan kalimat atau dengan surat yang berbeda. Itu yang kita baca hitungan waktu saya SD, itu kan kita hitungannya masih awam ya Tat. Untuk dosa itu siapa yang nanggung, dan untuk Al-Qur'annya apa yang harus kita lakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada? Di akhwatnya mungkin ada. Akhwatnya. Si malu-malu kan. Enggak, yang kedua itu maksudnya apa yang kedua? Ada beda ya, Kang. Suratnya berbeda gitu. Iya, ayatnya yang berbeda. Maksudnya satu ayat, tapi cara bacanya berbeda Tat. Oh gitu. Oh iya, itu baik. Itu menyangkut qiraat ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan beberapa perbedaan bacaan. Itu mutawatir semua. Itu ya. Termasuk di surah Al-Fatihah itu ada maliki pendek, ada maliki panjang. Itu perbedaan bacaan. Boleh, tapi harus merujuk kepada bacaan, satu bacaan. Tidak boleh campur bacaan. Itu ya. Termasuk yang saya baca juga tadi wasari'u itu untuk nanti lengkapnya mungkin lebih baik nanti itu memiliki buku BBM Al-Quran. Tadi mau bawa saya lupa itu. BBM Al-Quran aja ya. Baca benar mudah Al-Quran itu. Itu satu buku metode baca Quran lengkap ya dengan periwayatan. Jadi kalau belum paham periwayatan itu merujuk kepada buku itu. Jadi artinya Al-Quran yang kita baca itu merujuk kepada bacaan Al-Quran riwayat Hafs an Asim Torik Syatibiyah. Ya. Jadi yang Al-Quran yang kita baca itu bacaan Al-Quran riwayat Hafs an Asim Torik Syatibiyah. Ini jalurnya. Nanti di dalam itu beragam ya. Ada Ismam, ada Imala gitu. Itu itunya satu paket bacaan. Gitu. Jadi itu mungkin bacaan imam qiraat ya. Terutama yang dibaca oleh Ustadz Muammar misalkan. Itu riwayat Hafs dan riwayat Warsh itu yang dibaca itu. Jadi perbedaan bacanya ya, bukan Al-Qur'an yang berbeda istilahnya itu. Tapi itu semua mutawatir. Cuman satu. Ya, makanya nanti kalau misalkan kita ternyata punya rezeki ya ke Afrika ke sana, itu yang dibaca bukan yang kita baca di sini. Bacaan Qur'annya itu. Itu dibaca oleh riwayat Warsh yang baca sana banyak. Nabi Bia itu riwayat Kolun yang dibaca. Berbeda tadi, bedanya sedikit-sedikit nggak banyak. Seperti Maliki tadi ada pendek, panjang. Kemudian kita yakzibun nanti dalam riwayat Kolun baru itu dibaca yukadzibun. Tadi yang saya wasari'u nanti sari'u itu aja perbedaannya. Nanti ada rumusnya aja. Itu bacaan Imam 7 namanya Qiraatus Sabah itu. Itu ya. Kemudian yang tadi bagaimana ketika kita belajar kan salah. Ya. Salah membaca itu ketika belajar dimaafkan Allah. Gitu. Tapi tadi belajar itu harus seumur hidup. Pokoknya belajar Quran itu tidak boleh berhenti sampai mahir baca Quran. Kalau udah mahir boleh berhenti belajar, tapi punya kewajiban untuk
mengajar. Jadi terus ya. Atau mungkin nanti habis ini dicek ya. Misalkan ketik nama saya di Google nanti muncul video saya, siapa tahu kan gitu. Nah, itu untuk belajar Quran juga gitu ya. Atau besok pagi Senin, hari Senin dan Jumat itu jam 5 subuh sampai jam 6 di AM 720. Radio Silaturahim, saya ngisi program tahsinul Quran ya, memperbaiki baca Quran live ya, via telepon itu. Boleh besok disimak gitu. Itu juga namanya cara belajar baca Quran. Nanti disimak Qurannya buka kan disebutkan ya, surah sekian, ayat sekian. Biasa saya baca dulu gitu, baca duluan, nanti di satu-satu diulang. Itu per 3 ayat metodenya. Subhanallah. Jadi metodenya per 3 ayat dibaca diulang. Sehingga bacaannya akan tambah bagus. Jadi terus saja itu. Yang berdosa itu baca Quran tidak mau belajar. Gitu ya. Jadi belum tahu panjang pendeknya, rajin baca Qurannya itu khawatir gitu. Jadi harus belajar gitu. Saya yakin di setiap daerah itu ada guru Qurannya gitu ya. Kita belajar, gak usah malu-malu ya. Kalau datang ke saya kan terlalu dekat ya, di Gandul Cinere gitu ya. Waktunya habis di jalan gitu ya. Jadi sementara bisa lewat Radio Rasil itu ya, besok Jumat, Senin Jumat itu di AM 720, atau lewat di video-video saya, insya Allah cukup banyak di YouTube ya. Tinggal klik nama saya Otong Surasman, nanti muncul video saya. Itu juga metode baca Quran. Kebetulan yang metode Abayan BBM Al-Quran yang nulis saya sendiri gitu ya. Alhamdulillah sudah beberapa buku yang diterbitkan untuk mempermudah belajar membaca Al-Quran. Gini tuh ya, jadi belajar terus. Bagaimana supaya kita betul-betul nanti itu kita cinta Quran, otomatis ketika kita cinta Quran, Quran pun akan mencintai kita. Ketika Quran cinta kepada kita, Allah dan Rasul pun akan mencintai kita. Nah tadi konsep yang saya sampaikan itu coba dipraktekkan ya, setiap habis sholat kita wajibkan diri kita untuk membaca ya 1 atau 2 lembar Al-Quran. Kemudian ketika menjelang tidur, sisihkan waktu 10-15 menit untuk membaca 1-2 ayat berikut terjemah dan tafsirnya. Insya Allah dengan cara seperti ini kita itu betul-betul akan mempunyai wawasan yang luas ya. Betul-betul kita akan memahami Islam yang sebenarnya. Oh seperti ini Islam itu damai ya. Islam itu ya seperti ini ya, tenang, tentram. Ketika tidak tentram, tidak damai, itu berarti bukan melaksanakan Islam. Intinya seperti itu. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ini tidak ada Ustaz, dan waktu juga memang sudah habis. Sudah habis ya. Baiklah, dikarenakan waktu sudah habis, sebelum kita akhiri kidi kita siang hari ini, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di acara di minggu depan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.